Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Almadila dengan NIM 121-250 kelas 2C Ilmu Politik. Memenuhi tugas UTS Statistika Sosial. Statistika sosial adalah suatu ilmu atau kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis, merencanakan, sekaligus mengelompokkan suatu data agar bisa mendapatkan informasi yang bisa ditarik, kesimpulan, atau keputusan tertentu pada suatu penelitian. Ruang lingkup statistika sosial dibagi menjadi dua macam, yaitu deskriptif dan inferensial, yang dimana inferensial ini dibagi menjadi dua macam, yaitu parametrik dan non-parametrik. Lalu untuk populasi adalah suatu objek atau keseluruhan objek penelitian sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan. Populasi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah menurut jumlah. Menurut jumlah ini dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu terbatas atau terhingga. Yang kedua adalah tak terbatas atau tidak terhingga. Lalu yang kedua, berdasarkan turunan dari populasi terbatas, yaitu ada dua macam, teoritis dan tersedia. Lalu untuk yang ketiga, berdasarkan variasi unsur pembentuk sumber data. Ada dua macam, yaitu bersifat heterogen dan homogen. Sampel adalah bagian dari populasi atau perwakilan populasi yang dapat diambil sampelnya. Lalu untuk jenis-jenis data dan aplikasinya. Jenis-jenis data dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dibagi menjadi dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif contohnya adalah pengangguran, data pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam pada suatu daerah tertentu. Lalu untuk kuantitatif adalah contoh jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Lalu yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Contoh data primer adalah sensus penduduk oleh BPJS. Lalu data sekunder yaitu seperti pemeriksaan dan pendataan barang impor di pelabuhan dari pihak bea cukai. Lalu untuk yang ketiga yaitu berdasarkan sumber data, dibagi menjadi dua macam, yaitu internal dan eksternal. Yang internal ini contohnya adalah data hasil produksi pabrik mie sedap. Lalu untuk yang eksternal adalah daya beli masyarakat terhadap produk LG. Lalu yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulan data, dibagi menjadi dua macam, yaitu data cross-section dan data time series, yang dimana data cross-section ini contohnya adalah jumlah TKI yang meninggal tahun 2006 akibat kekerasan. Lalu untuk data time series adalah data tingkat curah hujan tiap tahunnya di daerah tertentu. Yang kelima adalah berdasarkan skala. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal ini memberikan contoh data agama di Kabupaten Gresik. Lalu yang kedua yaitu data ordinal, yang dimana data ordinal ini memberikan contoh data status sosial di Kecamatan Cerme. Ada data interval, yang dimana data ini memberikan contoh data nilai mahasiswa. Yang keempat adalah data rasio. Contohnya adalah data jumlah warga desa. Lalu variabel bisa didefinisikan sebagai konsep, karakteristik, kualitas, atribut atau sifat-sifat dari suatu objek, yaitu orang, benda, tempat, hewan ataupun lainnya, yang dimana nilainya berbeda-beda dari objek satu dengan objek lainnya. Lalu untuk variabel dibagi menjadi dua macam, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatif seperti tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Kedua adalah kualitatif. Contohnya adalah data kualitas lulusan dan
kelas, dan lain sebagainya. Lalu regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Berikut ini adalah simulasi analisis regresi dalam penelitian sederhana. Sekian materi yang bisa saya pahami dan saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.